Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, kembali lagi bersama saya Kang Dadang Permana. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Kurnia Channel 97 tidak bosan-bosan menyaksikan video-video kami. Oke, sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kami akan mengungkap sebuah mitos yang diceritakan para warga, tepatnya di bawah jembatan kereta api. Mitos menurut para warga itu memang sering terjadi penampakan dari makhluk halus, dan konon ada sebuah benda pusaka dari semacam emas. Seperti biasa, saya sudah bersama Kang Jared Permana. Di sana mungkin beliau lagi berinteraksi sama penunggu-penunggu di sini atau makhluk-makhluk di sini. Kita langsung ke Kang Jared aja. Assalamualaikum, Kang. Nah, Kang, saya sudah bersama Kang Jared. Kang, memang di sini sering diceritakan ataupun banyak mitos di sini, sering terjadi penampakan ataupun yang sering mengganggu lah, makhluk-makhluk yang mengganggu para warga di sini. Dan konon di sini ada benda pusaka dan ada sosok yang apa seperti macan gitu, Kang. Nah, menurut penerawangan Akang tuh memang di sini tempatnya seperti apa, Kang? Energi-energinya gitu. Terlebih dari cerita atau mitos yang orang-orang setempat atau warga sekitar yang dibicarakan, yang diramaikan dari dulu itu katanya. Dulu Cijanggot ini yang namanya katanya Cijanggot ya. Cijanggot ya. Istilahnya katanya ada penampakan satu sosok kakek-kakek yang berjanggut, ataupun yang lain-lainnya juga seperti yang barusan diceritakan. Terus konon katanya juga dulu sering warga tuh kalau semacam apa ya, kadang-kala kalau lewat pas malam ataupun pas malam biasanya sering menemukan ataupun ada semacam menemukan kayak emas yang terbawa air ataupun apa, kayak emas-emas kecil katanya dulu. Juga diceritakan ini kan ada benda-benda barang-barang pusaka ataupun apa menurut warga sekitar ya, yang pernah menemukan ataupun pernah ada juga yang dulu katanya pernah meditasi di sini, ataupun ada orang jauh juga yang pernah atau tafa atau meditasi di sini, apa berinteraksi ataupun menggali sesuatu yang ada di sini. Yang diberitakan banyak itu ada katanya ada kayak emas ataupun apa yang dibawa oleh sosok astral penunggu di sini. Terlepas dari itu semua, itu apanya itu halusinasi ataupun mitos yang dibicarakan orang, kita juga belum mengetahui secara keseluruhannya ya. Dan mungkin iya warga kan jadi sekilas itu juga mungkin salah satu warga yang pernah berpapasan atau melihat penampakan atau pernah menemukan sesuatu, mungkin apakah itu terbawa oleh air yang banjir ataupun apa itu emas atau barang-barang pusaka. Kita menggalinya, kita mengungkap mitos di sini yang banyak diceritakan orang kayak ada semacam penguasa kayak Mas Janggot katanya di sini. Yang dulu emang di sini angker. Kalau menurut secara energi sini cukup begitu lumayan. Kalau saya bilang lumayan lah, ada ya beberapa titik di sini yang terutama dari sebelah bawah sana yang ada kali yang air ya. Bawah jembatan itu yang besar itu kalinya di bawah jembatan. Terus di bawah tuh ada banyak apa ya, kayak ada sosok-sosok. Dan juga terus karena sih yang suka ada yang nyegat atau warga yang mencegat sesuatu yang astral dari wujud nenek atau apa, saya nggak tahu. Mudah-mudahan kita bisa menangkapnya. Terlepas dari itu semua, kalaupun ada yang semacam seperti yang kita ketahui kan di bawahnya jalan kereta ya. Iya. Di atas jembatan kereta api yang di bawahnya kali yang besar itu kan suka ada penampakan dulu yang pernah ada kecelakaan ataupun apa. Terlepas dari itu semua, itu hanyalah takdir atau yang tidak bisa dikaitkan dengan mitos juga.
digemurkan oleh seorang bahwa di sini angker ataupun apa, itu jin pasti ada. Lepas dari itu semua tergantung keimanan kita. Betul. Menyikapinya gimana. Betul. Semua itu semua makhluk Allah juga sama. Cuman kalau dikait-kaitkan terlalu ditakut-takutkan atau digemar-gemarkan itu takut itu kan satu hanya kepada Allah. Itu semua kan makhluknya juga yang sama dengan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan makhluk jin atau manusia itu hanya untuk ibadah kepadanya. Nah, setelah dari itu yang suka mengganggu atau yang usil yang jahil itu mungkin jin kafir juga. Kafir. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengungkapnya. Oke, teman-teman, jadi memang menurut beliau di sini, menurut penerawangan beliau, memang di sebelah sini juga ada sosok kakek-kakek, dan memang di bawah tadi juga banyak sosok yang menampakkan. Nah, jadi memang sering banyak terjadi ini, Kang ya, kayak semacam jin-jin atau makhluk yang mengganggu warga di sini, sering menampakkan ke rumah warga. Dan mudah-mudahanlah kita bisa mengungkap tempat ini agar tidak menjadi sebuah mitos lagi. Dan konon memang di sini juga pernah ada yang bertapa untuk menggali apakah memang benar di sini ada suatu benda pusaka. Dan konon juga di sini ada sosok yang diketuakan atau dirajakan, Kang ya, penunggu di sini sosok kakek yang berjenggot. Nah, kita akan mencoba untuk menggali tempat ini. Mudah-mudahan beliau bisa berinteraksi dan menggali tempat ini. Terus Kang, kita mau langsung ke bawah atau kita mencoba di area sini dulu apa gimana? Kita coba mungkin ada transfer energi dulu ya, biar yang mau itu tadi yang apa? Kita mau mencoba untuk mentransfer energi dulu biar memang di sini ada sosok atau energi negatif atau positif. Oke. Yang coba pejamkan mata tangan. Kalau ada yang merahkan yang di tangan. Nah, ini konsepnya kita keluarkan dulu ya. Bisa kita ini aku mau masuk. Oh gitu. Oke, teman-teman, memang tadi niat mau hanya mau mendeteksi aja. Cuman ternyata memang makhluk asalnya memang tiba-tiba mau masuk, jadi takut. Soalnya kan memang takut terjadi sesuatu lah, karena dia memang nggak biasa, Kang ya. Ya biasa. Jadi kita yang langsung ke kita coba mediumisasi yang ini ya. Coba menggali informasi dari teman-teman, kita langsung aja mediumisasi sama Kang Ahyar, silakan. Kita mencoba untuk mediumisasi untuk berinteraksi, apakah kita akan menggali, siapa tahu bisa ditanya-tanya atau digali sama ini aja. Yang bersih, yang lampu sebelah sini ada. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya? ya Assalamualaikum. Ini api apa saha? Biasa ngarios ini biasa menggali informasi di dia Dupi. Assalamualaikum, sarang saha ya. Biasanya rios. Biasa nguping. Kedua nami mak saha abah ada ya. Pokoknya ini
nggak banyak bicara. Teman-teman, memang agak susah ya, kayaknya ini semacam sosok kakek-kakek atau nenek-nenek, jadi memang agak susah untuk diajak berinteraksi. Dia hanya ini apa, kode sebuah tangan aja. Kayaknya dia ada ketakutan Oh gitu. oleh sosok di sini juga. Ketakutan. Assalamualaikum. Sarang saha. Kayak ada yang melarang ya. Ayo, dia mukanya ada yang masuk lagi Pak. Bangun nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nyarios? Saya macan ya, saya siluman macan ya. Assalamualaikum. Tidak bisa memberikan informasi. Siapa ini? Sarang saha. Assalamualaikum. Saya senang dari sini lama. Assalamualaikum. Jadi ini tidak bisa memberikan informasi, kayak ada yang menahan, Kak, ada yang ketakutan juga dari sini tadi. Oke teman-teman, jadi memang agak susah ya untuk menggali informasi di sini. Jadi Kita tidur aja ya. oke, kita langsung ini aja lah. Soalnya susah banget. Kayak ada yang apa ya, ketakutan, kayak ada yang menahan, mau bicara seolah dilarang gitu kan. Jadi seolah tidak boleh menceritakan silsilah atau mitos di sini, kayak semacam takut ataupun apa kan itu. Jadi mungkin di sini alhamdulillah sudah ada sosok tokoh di sini juga. Ini coba ada si Om Sadayat. Coba. Nah, kita alhamdulillah sudah kedatangan tokoh atau warga setempat. Kang, boleh silakan maju. Kita memang dari tadi menunggu beliau lagi ada tamu tadi ya. Nah, sekarang saya sudah bersama beliau. Kang, tadi kita sempat bermediumisasi sama dua kru kita. Tadi memang sempat kita pas mau mendeteksi ternyata langsung ada yang mau masuk, terus langsung di stop. Terus tadi sempat mediumisasi 2 kali, cuman kita memang agak susah untuk menggali informasinya karena yang masuk ke nah, tadi itu nggak bisa digali informasinya. Ini kayak macan ya. Kayak satu yang sosok macan dan yang satu lagi kayak nenek-nenek atau kakek-kakek, jadi tetap dia nggak mau berinteraksi gitu kan, nggak mau yang kita tanya tuh dia nggak bisa jawab. Nah, menurut Pak Ustadz nih, sekarang kita udah sama Pak Ustadz Yayat ya. Nah, jadi tokoh setempat di sini, masyarakat setempat. Jadi bisa diceritakan Kang, di sini tuh mitos apa sebenarnya yang ada di sini itu? Ya dulu orang-orang banyak yang ngomong gitu di sini, katanya banyak ya, suka ada yang menjelmain ya. Saya sendiri pernah melihat seekor macan gede di sini ya, di pas ujung jembatan. Ya, terus ya kakek-kakek suka muncul di Atas jembatan. di atas jembatan gitu ya. Banyaklah orang itu yang lihat, pernah gitu sekilas. Emas harta karun. Jadi memang beliau sendiri yang menyaksikan bahwa di sini beliau pernah melihat sosok macan besar gitu kan, dan juga di atas jembatan keretanya ada sosok kakek-kakek. Dan Kang dengar-dengar memang di sini ada dulu ya, pernah ada yang bertapa untuk menggali sebuah mitos di sini, dan konon katanya ada sebuah apa seperti harta karun berbentuk emas gitu kan. Itu gimana Kang ceritanya? Iya, memang dulu katanya ada zaman dulu lah, tahu peninggalan bangsa Belanda atau orang-orang dulu katanya dulu masih ada ciri, kata gitu. orang-orang tua dulu, ada suatu pohon apa namanya, kertas lah kalau bangsa kita mah bugenvil. Tapi sekarang udah nggak ada. Pohon kertasnya itu nggak ada, tahu Udah nggak ada. Nah, jadi menurut Kang sebelah sini Kang, menurut mitos memang jadi tandanya ada pusaka atau semacam harta karun itu di atas di bawah, di atasnya pohon kertas gitu Kang ya. Cuman sekarang sudah nggak ada pohon kertasnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya warga setempat di sini memang berpendapat seperti itu. Jadi dulu mungkin peninggalan zaman Belanda ataupun
peninggalan-peninggalan karuhun zaman dulu. Dan menurut Akang itu menurut penerangan seperti apa Kang itu? Memang kan di bawahnya ada sebuah emas dan ditandai dengan pohon kertas gitu Kang dulu. Cuma sekarang udah nggak ada. Mungkin dulu tuh ya kata Pak Ustadz ini pernah menemukan beberapa yang menemukan emas ataupun apa, pernah ada yang menemukan emas itu. Mungkin juga di sini banyak kayak peninggalan Belanda ataupun apa tuh, cerita di zaman dulu yang prasejarah, atau juga mungkin centeng-centengnya pengawal-pengawal yang Belanda itu, mungkin jawara-jawaranya sih meninggalkan satu pusaka ataupun apa untuk penjagaannya dia, karena centeng-centeng sepasang jawara itu kan disewa untuk apa, menjaga hartanya Belanda itu. Makanya kalaupun ada yang menemukan satu pusaka ataupun apa di sini, mungkin itu peninggalannya zaman dahulu, para jawara, para centeng yang menjaga karun itu kan? Atau menjaga tuannya itu, juragannya itu, jadi Belanda itu mungkin. Tapi terlepas dari itu semua, kita tidak terlepas dari kuasanya Allah ya, karena jin itu bisa saja merupakan sesuatu yang disakralkan kayak orang-orang itu. Terlepas itu semuanya hanya sosok jin belaka yang menuntun itu seseorang untuk keluar. Di sini ada apa seperti emas atau harta karun, kalaupun di sini ada mungkin udah terkubur jauh. Tapi Kang tadi kan sempat mediumisasi itu, menurut Akang tuh sosok apa itu Kang? Ya, yang pertama yang seperti masuk kayak semacam Orang tua nenek ya, tapi dia nggak mau bicara, kayak ketakutan. Kayak kita tanya dia nggak mau menjawab, cuma ngasih kode. Iya. Kayak dia ketakutan oleh seseorang yang melarang dia jangan bicara. Gitu ya. Terus yang kedua ada yang masuk lagi itu kayak macan ya, kayak siluman macan, mungkin tuh seperti yang Pak Ustadz tadi ceritakan. Ada penampakan sosok siluman macan yang besar, mungkin itu dia yang masuk. Soalnya jin-jin. Dan kalau untuk semacam benda-benda ataupun apa di sini, kayaknya mungkin saya juga tadi tertuju ke arah bawah sana ya. Kayak ada tarikan energi yang kuat, entah itu pusaka atau apa. Kita insya Allah akan memanifestasikan itu bentuknya apa ataupun apa, kita akan mencoba ke sana ke bawah. Oke teman-teman, tadi sudah menjelaskan. Nah sekarang kita beliau akan mencoba untuk mendeteksi untuk penarikan benda pusaka. Mudah-mudahan menurut beliau tadi kan energinya ada di sebelah sana, energi kuat di sebelah sana. Kita langsung ke bawah jembatan aja, sama-sama ke sana aja.
Kelihatan nggak? Kayak ada apa ya? Mundur. Jadi sedikit terjatuh ya. Jadi Coba bisa. oke teman-teman, tadi memang sudah ada sedikit perlawanan, jadi oke kita nyari tempat yang aman, turun. Yuk, kita bawa dulu di tempat yang datar ya, jangan ekstrim banget. Kita Oke teman-teman, memang di sini banyak banget perlawanan. Tadi beliau memang sempat sedikit terjatuh dan terus ditarik ya. Kita langsung ke atas saja karena ini memang ya, terlalu bahaya ya Maya. ya, Jadi yang mengejar ya. energinya tinggi sekali. Udah kita langsung ke atas saja. Kayaknya memang ada sedikit perlawanan dan memang kata beliau penunggu di sini ataupun penunggu benda pusaka ini memang sedikit marah dan sekarang lagi mengejar, ngikutin kita. Ini perjalanan memang lumayan terjal ya. Naik. Langsung sini. Hah? Ini. Alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, alhamdulillah tadi beliau sudah berhasil menarik suatu benda pusaka dan kita belum tahu benda pusakanya seperti apa. Dia hanya sebesar ini, jempol ya.
dan memang warnanya kuning seperti emas. Kita belum tahu apa, beliau lagi mencoba untuk menetralisir daerah sahabat, karena memang tadi menurut beliau penunggu sana sedikit marah dan sempat mengikuti kita, mengejar kita, Kang ya. Oke Kang, aduh kita lumayan ngos-ngosan juga tadi Kang. Benda apa Kang sepertinya? Saya nggak kayak apa ya? Nggak ada nih. Gak ada ya, kayak Nggak ada. penakol tuh. Gak ada ya, kayak gak ada. Nggak ada. Besi kuning ini ya. Semacam apa, peninggalan zaman Zaman dulu yang dulu ya. Jalan banget ini. Kayak gak ada besi kuning ini. Besi kuning. Ini kalau pegang nggak apa-apa nih. nggak apa-apa. Nggak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sebuah benda lah, mudah-mudahan. Oke, sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, alhamdulillah beliau bisa menarik sebuah benda, dan ini menurut beliau ada sebuah gada atau suatu pemukul ya. Ini Kang, pemukul apa Kang? Jadi memang warnanya kuning ya, kuning seperti emas, karena emang kayaknya asli kuningan Kang, ini kayak asli kuningan. Ya Kang, kira-kira energinya seperti apa Kang ini? Ini mungkin manifestasi dari pegangan para jawara ya dulu ya. Kayak untuk simbol kekuatan, kejawaraan atau kedugalan. Untuk katanya mungkin dulu jago juga. Tapi terlepas dari itu semua, ini kan kita hanya benda ya, benda biasa yang tampaknya hanya dari kuningan. Kalau si kuning kita nggak tahu. Iya. Nggak ada pegangan juga. Ini nggak ada apa. Kalau jangan didasarkannya hanya pengen ini dipakai untuk kesaktian ataupun apapun. Kita juga tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, ini kan mungkin pegangan dulu para jawara di sini juga. Itu energinya gimana? Kira-kira gimana Kang? Energinya positif atau negatif tuh Kang? Atau memang ini kegunaannya kan banyak gitu kan, kayak kemarin kita dapat anti cukur atau apa? Oh iya, ini mungkin juga ini ada sedikit, kita bisa dicoba sih energinya negatif atau ini. Bisa kita coba. Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, kita akan mencoba benda ini apa memang seperti biasa anti cukur atau apa, kita akan coba. Ini baru ya, silet ya. Bisa dilihat sama teman-teman, itu silet baru ya. Silet baru tuh. Baru. Nah, kita akan mencoba seperti apa benda ini, fungsinya kita pengen tahu seperti apa. Ini simbol apa? Simbol ya. Kita coba ya. Ternyata tidak ada energinya. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Mungkin ada lagi satu benda yang lebih kecil dari ini, satu pasang gitu. Oke teman-teman, ternyata emang energinya tidak seperti apa yang kita bayangkan, dan ternyata kita tadi pakai silet juga tetap mempan, tetap putus rambut kita, berarti memang ini membuktikan bahwa ini nggak ada semacam apa-apanya. benda seperti ini tidak bisa dipakai untuk simbol kekuatan. Nggak ada apa-apanya. Tidak ada aplikasi, tidak ada gunanya, tidak ada sama sekali. Mungkin kalau zaman dulu mungkin diisi oleh kekuatan-kekuatan yang bisa menguatkan badan ataupun apa ya. Tapi berhubung kita ini bukan ini ya, hanya sebatas benda, kita juga tidak mempercayai sepenuhnya bahwa ini ada kekuatan ya? Kekuatan hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Macam mungkin ini juga tidak ada fungsinya. Mungkin Kang tadi ini benda ini juga tadinya memang ada ya Kang, kekuatan gitu kan? Ada dulu, cuman pasti ada. Sekarang udah hilang ya. Pas teman-teman, ada kereta, jangan terlalu di pinggir kereta, jangan putar kereta. Ini menurut beliau tadi ada satu lagi, katanya ini satu pasang. Cuman tadi agak sedikit ada perlawanan Kang ya. Itu kalau mungkin didiamkan dalam 1, 2, 3 hari, kekuatannya ada. Balik lagi Kang ya? Balik lagi.
Jadi gitu teman-teman, kita ini tidak ada settingan atau rekayasa. Kalau memang ini ada energi negatif atau positif, atau misalnya fungsinya untuk apa, kita tidak pernah menutup-nutupi atau mengada-ngadakan. Kalau memang ada ya ada, kalau memang tidak ya tidak. Betul Kang ya? Kita tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu gitu. Oke, sahabat-sahabat, tadi kita sudah mencoba untuk mengungkap di jembatan kereta api Cisalada ya, tepatnya di Cijengot. Nah, tadi kita sudah sedikit mengungkap mitos-mitos yang ada di tempat ini, dan alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan semacam benda pusaka, semacam gedik ya, cuman segedik kecil, dan kemungkinan itu entah kuningan atau emas gitu kan, cuma warnanya kuning. Oke, alhamdulillah tadi kita sama Kang Jared Permana tadi sudah mencoba untuk mengungkap semuanya, dan alhamdulillah Kang terbukti ya, artinya terbukti di situ memang ada sebuah benda pusaka. Dan tadi sempat sebenarnya ada 2 atau 1 pasang ya, yang dapat cuma 1 dan 1 lagi belum bisa ditarik. Mudah-mudahan kita nanti kalau ada waktu kita bisa ke sana lagi, mudah-mudahan kita bisa menariknya Kang ya. Nah, pesan-pesan buat warga sekitar Cisalada ini, tepatnya di kampung Cijengot. Nah, silahkan Kang. Ya. Jadi terlepas dari ini semua, kita jangan terlalu takut atau jangan terlalu ditakut-takuti tentang keberadaan atau mitos yang banyak diceritakan, banyak penampakan masuk akal yang bikin merinding, yang menakut-nakuti warga. Kalau katanya ada sosok yang menampakkan tanpa kepala atau yang tidak tanpa kepala sekalipun, katanya ada ular besar lah di sini, itu hanya sosok jin ya. Jadi misalkan ada yang kecelakaan ataupun ada yang berjalan di atas jembatan kereta api, itu hanya sebuah apa ya, ya sosok jin yang menampakkan ketika seorang itu lemah. Nah, itu ketika seorang itu takut atau lemah, tidak istighfar, dia itu masuk dalam halusinasi atau dalam apa itu, berbentuknya seperti hantu tanpa kepala. Terlepas itu semua, itu hanya sosok jin yang mungkin untuk menakuti orang-orang yang lemah imannya atau lemah keyakinannya. Tapi kalau kita selalu yakin sama Allah, selalu istighfar, selalu mengingat, tidak ada semua yang harus ditakuti. Makhluk apapun itu, jin apapun itu hanya makhluk Allah, sama seperti kita, bahkan kita lebih mulia dari mereka. Jadi tidak usah takut, tidak usah ditakut-takuti, jadi tidak usah kita merasa sengah atau lewat ke satu jalan atau ini khususnya banyak penampakan, tidak boleh. Itu hanya makhluk jin yang menggoda keimanan kita, yang merencangkan keimanan kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya takut kepada Allah, takut dengan azabnya, takut dengan segalanya. Jangan pernah takut dengan sesuatu yang dimistikan orang, yang disakrakan orang, atau yang dibuat santer. Di sini ada penampakan, gentayangan, roh apapun itu, hanya roh atau jin setan yang menakut-nakuti keimanan kita yang lemah. Kita tetap keyakinan hanya takut kepada Allah, kekuatan hanya milik Allah. Semua yang diciptakan di sini, semua yang ada di bumi ini hanya ciptaan Allah. Makhluknya semua itu makhluknya. Sama seperti kita. Kita lebih mulia diciptakan dari makhluk-makhluk yang lainnya, gitu kan. Lepas dari itu, patokan kita satu, keyakinan kita, pertambahkan iman kita, perbanyaklah sholat 5 waktu, sholawat, istighfar, sholawat dan terus istighfar, perbanyak sholat, dan jangan lupa perbanyak wudu, bersuci diri ya. Insya Allah setan apapun itu tidak akan berani mendekati kita kalau kita selalu zikir kepada Allah, kalau kita selalu iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, apa yang tadi disampaikan sama beliau mudah-mudahan bermanfaat buat warga Cisalada, khususnya kampung Cijengot, bahwa memang di sebuah atau di semua tempat memang makhluk jin atau makhluk astral itu memang ada. Jadi jangan pernah takut, ataupun lebih tepatnya itu kayak semacam sugesti, semakin kita takut maka makhluk itu semakin
akan datang kepada kita. Jadi buat sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, jangan pernah bosan, pantengin terus video-video dari kami. Mudah-mudahan video dari kami bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat tim kami, pembelajaran dan menjadi motivasi kita untuk bersyiar di jalan Allah dan meluruskan keyakinan-keyakinan orang yang sedikit menyimpang, Kang ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cháy quá. Maju. Pusat nih, fokus orangnya yang kita tangkap nih, enggak.
Hadir. 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 Hadir oi. Setan tetot. Yai. Hoream. Hoream. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, sahabat-sahabat Kurnia Channel 97. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Kurnia Channel 97. Sekarang saya sudah berada di daerah Cisalada Purwakarta, di Leuweung, biasa di Belakang Cikaopak. belakang Cikaopak. Nah, di sini kita mendapat rekomendasi dari salah satu warga bahwa di sini memang sering terjadi penampakan ataupun hal-hal yang berbau mistis lah. Di sini ada juga menurut cerita warga berbentuk semacam emas. Mudah-mudahan kita bisa mengungkapnya, dan di situ juga sebenarnya ada, kita lagi dekat sama jalan rel kereta atau jalan kereta api, persis di bawah jembatan rel kereta api. Di situ kita nanti akan mulai syutingnya. Tepatnya kita berada di Kampung Cijenggot ya. Oh, Kampung Cijenggot, daerah Cisalada, Purwakarta. Jadi buat warga Cisalada, jangan lupa saksikan video dari kami. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap apa yang menjadi mitos-mitos para warga. Dan konon katanya di sini juga sering terjadi penampakan, sering mengganggu kepada para warga di sini. Ini Mengungkap anjing hidung. Mudah-mudahan ya, kita semua bisa mengungkapnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa menarik benda pusaka yang ada di sini gitu kan. Endro, kamu sehat, Endro? Oke, yang mau bergabung silahkan bergabung dulu, jangan bosan-bosan lihat wajah saya ya. Buat sahabat-sahabat Tarik Channel kamera. 97,
Yang belum subscribe silahkan subrek dulu. Jangan lupa share kepada teman-teman. Jangan lupa kalau nonton jangan sendiri, ajak saudara, teman, teteh, idi, uwa, pokoknya segala kabeh bawa. Jangan lupa sama teman-teman juga. Di sini kita lagi ada di hutan bambu Leuweung Awi. Poek tuh Leuweung Awi. Tidak ada penerangan sama sekali ya. Jadi emang kita hobinya nggak di mana-mana, kita apruk-aprukan kaleuweung, pokoknya mah kaleuweung. Bon Awi semua, Leuweung Awi. Jadi memang di sini daerahnya santer banget. Makanya para warga daerah sini nggak ada yang berani untuk melewati daerah sini karena sering terjadi penampakan ya, atau sering mengganggu katanya di sini. Ntar kalau udah cair Mas Muhammad ada wadimor wae mah. Kalau sahabat pengen lihat rel keretanya, kita langsung ke sana aja. Kita lihat rel kereta. Tong emprok taher sing dahejoan ku aing. Ih kaluhurkeun. Kalau mau ke bawah dulu nih, ke rel. Ke jembatan. Ini bukan jembatan Cimadang ya, kade tah orang Cibogo, lain jembatan Cimadang. Tiba kamera blur. Tepatnya kita di Cijenggot. Astagfirullahaladzim. Heg lah. Empek. Babet pikir kita mau takut. Oke teman-teman, nah kita sekarang sudah berada di atas rel kereta dan tepat sebelah sana mungkin agak gelap. Kamera tiba-tiba blur. Nggak kelihatan jembatannya, dan memang terasa banget ya di sini, aura-auranya luar biasa, terasa banget. Meskipun saya nggak bisa merasakan, tapi beda banget gitu kan. Mungkin karena ini sugesti dari aura-aura negatif. Ceklo. Naon Wahyu? Memang nggak ada Saya ceklo. ada penerangan sama sekali di sini. Emang jauh dari pemukiman warga, dan bisa dilihat dari sana teman-teman juga di dalam leuweung ya, di dalam kebun bambu. Dan nanti kita akan ke sana, ke bawah. Nanti lokasinya di bawah sana. Ya, mudah-mudahan Terjal tempatnya juga. di sana juga bisa Ntar ya, interaksi. ke bawah dulu nih. Ini lokasinya saudara. Agak terjal sih jalannya juga. Gelap, nggak ada penerangan di sini. Nih jembatan Ada nih. di Cimadang gitu. Ini bukan di Cimadang. Tepatnya kita di belakang Cikaupak nih. Gelap sih. Podoan. Naon dileud eleh dedehem guludug. Dijual mah Kang dedehem guludug dah. Ku abdi bae di peser. Sementara kita lagi nungguin tokoh yang belum datang sih, yang akan dijadikan narasumber. Jangan bosan-bosan lah, pantengin aja channelnya Kurnia Channel 97. Bempetuk nih. Aduh, Oke, buat sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, kamera blur. kamera tiba-tiba blur. Jangan bosan-bosan, pantengin terus channel YouTube-nya Kurnia Channel 97. Share, dan jangan lupa like, komennya juga, komen yang bagus-bagus ya. Kalau bisa rekomendasi buat di mana tempat yang harus kita kunjungi. Tapi yang ekstrim, ya. Aduh, lumayan melelahkan.
Aduh Gusti, apruk-aprukannya kaleuweungnya, ampun pengenan. Gimana ini? Oke teman-teman, jadi memang kita lagi menunggu salah satu tokoh warga setempat. Jadi biar nanti kita enak ngobrolnya sama tokoh setempat gitu kan. Biar beliau menjelaskan di sini tuh tempatnya seperti apa, karena beliau memang lebih tahu ya daerah sini seperti apa dan ceritanya, mitos-mitosnya seperti apa. Kita bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Cuman agak lama juga nih. Dan memang masih sore, ini baru jam 10 atau setengah 11 ya. Kayaknya Sore cek kurang asik, baru jam setengah 11 nih. Ntar jam 1 kita mulainya. Jam 1 kita lagi prepare dulu nih, prepare alat-alat anak-anak tuh, lighting, kameramen ada Ipong, hadir Ipong, wujud. Cek disorot lobaan deui gua. Keciri cenah barerangan. Ya memang karena kenapa kita banyakkan, jadi memang timnya harus banyak, karena kameramen kan ada 3, lighting ada 3. Kita prepare-nya luar biasa ini gitu kan, bukan ecek-ecek pokoknya. Nah, jadi praktisi ada 4 kalau nggak salah, yang 2-nya itu praktisian. Aduh, terus lah kalau ngacaprak wae lah pokoknya mah. Mulai sesajen basnya lah, sesajen malah. Ayeuna urang neangan sasajen, urang basnya lah sesajen. Dahar Kang. Oh dahar. Nu alus keneh mah kudu dahar sajen mah. Tua ya. Ya ajig do dibakeun mumpung jauh di lemur sok. Bes. Pangnyorotkeun aing si Damang rek duel ye. Di subscribe. Oke teman-teman, ternyata istri saya menonton. Halo mama, doain papa ya, jangan lupa di Aslina apa? Mama Jika menonton, komen dong mama. Aduh jangan cuma nonton doang, komen. Udah dilambaikan tangan. Salam katanya dari Kang Jared Permana nih buat si adek kecil. Dadah. Nih, ini Bandar Cau hadir. Ya. Mana repa itu. Woi. Yang punya dede di rumah. Ini ada papahnya lagi ngawirid heula sini. Cok baba. Anu butuh cai teh. Oh guys, tuh. Waduh. Komen atuh Kurnia channel, komen. Ini untuk mung komen. Oke, terima kasih buat Leni Gesela Bahtiar, asik. Ini gimana kabarnya, sehat? Aduh. Sekarang buat para pecinta Kurnia Channel, dimanapun anda berada, untuk Berada. ibu-ibu, Dia dari Betawi, Mang. Yes, Teh, katanya. salam hangat dari saya khususnya. Kata teh unggul. Dari mana ya, Kang Jari Permana, jangan lupa subrek. Subrek. Sebrek jempek, Mang. Sok. Biasa ya kita, aduh, ini emang. Oke guys, saatnya kita shoot. Udah mulai pada masuk, udah pada mulai bergabung. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa saksikan video kami di YouTube. Nah, sekarang kita mau mulai shoot. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu poin. Keun guys, ayeuna ngeceblek geus anggeus. Ka mana we bagian daek anu ya. Nya tuh kana ciri-ciri si ieu. Penampakan. Amun. Serap atau pentang masih ya. Aing ucok.
hampir ucap mau. Aduh, bukan dengan sok itu di kamera, Cok. Jangan lupa buat mantan-mantan. Aduh, Korea teh gede aja. Besok, tiga, break. Ya, gigireun mana tah ya jual. Oke. Kita akan mulai shoot dan ini persiapan. Maklum ya, kalau youtuber pemula itu pakai HP, insya Allah minggu depan pakai HP jadwal. Ya begini juga uyuhan lah. Alhamdulillah ya. Jangan lupa di subscribe Kurnia Channel. Bohong dah aya kamera mah di toko. Saya mah bukan sombong dan gimana, mau ngacirikeun. Kamera mah sebenarnya mah ada, cuman belum beli gitu. Minjem duitna. Oke, saya mau take me out dulu nih. Take me out. Ting kadi coba ting syarat nih. Ini rokok karek dikeluarkeun tadi astagfirullah. Ijik teh. Hiji dijai. Alah, euy. Amunisi.